Hey Fatah, ini aku keluarkan terus malam ini karena mumpung lagi ada Instagram baru, ya semua unek-unek aku keluarkan. Fatah, lagi di atas angin kau sekarang ya? Iya, lagi di atas angin. Biarkan kau di atas angin. Udah lama kau nggak di atas angin kan? Pengen kali kau di atas angin kan? Hah? Udah Fatah ya baling-baling bambu kau. Fatah sayang ya baling-baling bambu kau. Ini ku kasih tahu sama kau ya. Ya kenapa aku teriakin kau kemarin? Puas aku teriakin kau, nggak ada penyesalan sedikit pun ku teriakin kau. Ya, ingat kau sayang ya, kau keluar dari penjara dulu, kau jadi sampah ya, jadi gembel ya. Siapa yang tarik kau duluan untuk jadi BE? Itu si Reza Gladys ya sayang ya. Dan kau itu udah berapa lama jadi BE-nya si SS Skin? Hah? Kau tuh udah makan dari uang orang ini anjing ya. Kau tuh harus sadar diri. Aku nggak masalah kau mau mihak siapa aja, terserah kau. Terserah kau mau mihak siapa aja. Makanya Fatah, minimal sadar diri kita ya. Kau harus sadar diri. Kau itu dibantu sama Reza Gladys dulu saat kau keluar dari penjara, iya kan? Terus kau juga diperpanjang loh BE kau. Kau yang minta sendiri kan untuk perpanjang BE di SS Skin, di Sela Saukia loh. Diperpanjang juga loh kau Fatah becok potong. Minimal ya kau itu ya sayang ya. Kita ini nggak berharap kau bela, enggak. Minimal kau sana oke, sini oke. Kau itu netral seharusnya ya, netral. Kau itu nggak sadar diri, nggak sadar bentuk. Memang kalau orang bencong potong, kelaminnya itu udah dibuang ya, otak-otaknya pun udah kebuang. Puas aku. Inilah alasannya. Kalian yang nilai sendiri ya netizen. Kalian yang nilai sendiri. Memang bencong itu nggak tahu diri, nggak pantas dibaikkan. Tapi nggak apa-apa. Matahari sebelah. Ini matahari lagi di kau. Tunggu matahari tenggelam di kau. Terbuka untuk manusia yang paling hobi banget menimbulkan keributan dan memprovokasi seluruh netizen Indonesia. Surat terbuka ini aku tujukan untuk kau, Panda. Aku kasih tahu ya. Awalnya aku tidak pernah mau memihak depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Dan aku memposisikan diriku di tengah-tengah. Tapi kali ini kau sudah kelewatan. Kenapa? Karena kau nyenggol salah satu orang yang ada di manajemenku. Dan salah satu orang yang menjadi talent di tempatku. Bukan tempatku sebenarnya. Aku pun artisnya dia. Yaitu Lucinta Luna. Ku kasih tau sama kau ya. Kalau kau bilang dia tangtong atau potong. Aku yang belum potong, aku lawanmu. Semua orang bisa kau tindas, tapi tidak semua orang bisa diam dengan perlakuan kau yang seperti itu. Ku kasih tahu sama kau Panda, kalau memang kau laki-laki, kita adu otot, bukan adu bacot. Suruh orang-orang itu siapkan di mana ring tinjunya, ya. Oki kau bilang ini, Dokter Oki kau bilang ini, Lucinta Luna kau bilang ini. Emang kau suci kali, pemegang pintu surga kau lupanya, hah? Ku kasih tahu sama kau Panda, kau adalah lawanku sesungguhnya. Jangan sampai kau ketemu aku di jalan dan kau ketemu juga aku di persidangan. Selesai kau sama aku. Kalian tag netizen, ya. Capek aku kadang-kadang kayak gini. Siapa itu? Kenapa si Panda kemarin tuh bisa jadi marah banget sama Lucinta Luna? Karena Lucinta Luna tuh dianggap tidak tahu balas budi dan tidak tahu diri. Iya, karena kenapa? Karena pada saat Lucinta Luna dulu keluar dari penjara, masih miskin, rumah aja nggak ada, itu ngemisnya sama owner-owner. Dan sekarang owner-ownernya diserang. Lucinta Luna, ya. Nggak selamanya lu akan dijadikan BA oleh orang-orang yang sekarang ini. Nanti pas kau jatuh miskin lagi, nggak ada orang mau nolong kau lagi, ya. Tahu diri dikit, tahu terima kasih dikit. Lu makan tuh masih dari hasilnya owner-owner, ya. Jadi tahu diri. Jadi orang mau pakai jasanya lu lagi, oh iya dia baik kok, kasihanlah dia. Lagi nggak ada kerjaan, gue jadikan BA aja gitu. Kalau perilaku lu buruk, nggak ada yang mau ngejadiin lu BA, paham? Guys, kalian tahu nggak sih guys, itu si Lucinta Luna udah kena mental sama si Panda. Dalam hati si Lucinta Luna, ya Allah, nyesel banget. Aku pengen labrak si Miss Gosip itu. Ternyata di depanku sudah hadir si Panda. Akhirnya gimana? Puas banget si Panda ngehujat si Lucinta Luna ya. Makanya Abang Fatah, Miss Gosip ini kan seorang wanita, bukan abang-abang. Memang cocok lah kalian berdua sama si Panda ya. Panda lah lawan kau, bukannya Miss Gosip. Wadidaw. Siapa yang kemarin nyariin aku? Siapa yang dari kemarin nyariin aku? Ada masalah apa kau sama aku? Kutanya.
Kau bule ada masalah apa kau sama aku? Kenapa? Ku senggol satu manajemen kau. Aku nggak ada urusan mau dia satu manajemen sama kau, mau dia nggak satu manajemen sama kau. Kenapa? Hah? Kenapa? Kau bilang aku hina-hina fisik. Kenapa? Memang dia potong kan? Memang dia potong. Dia yang mengakui dia potong juga. Satu Indonesia juga udah tahu dia potong. Kenapa kau kurang senang sama aku? Ayo kita jumpa. Aku nggak pandai boxing-boxing. Jangan kau tantang aku. Jangan kau tantang aku. Kau apa? Bule-bule tai kucing kau, ya. Aku nggak pandai boxing-boxing, banyak kali peraturan. Kau sediakan tempat, ya. Kita jumpa tengah. Kau yang tantang aku, kau yang sediakan tempat. Kapan, di mana kau kabarin aku, ya. Kau kabarin aku sekarang. Dari semalam aku udah diamin kau, ya. Makin melunjak kau kulihat, ya. Terus kau senggol-senggol aku sama si Sunan itu kan. Kau tanya sama si Sunan itu, ya. Nggak usah gila-gila mau sponsori, mau kasih uang. Kau bilang sama si Sunan itu, ya. Dia juga aku tantang, ya. Dia juga aku tantang. Dia juga laki kan? Dia juga laki kan? Ya, dia juga laki. Punya brewok juga sama kayak aku kan? Walaupun punya aku lebih besar daripada punya dia. Aku jamin ya, 500% punya aku lebih besar daripada punya dia. Kalau dia laki, dia sekalian kau bawa. Dia sekalian kau bawa. Dan satu hal lagi ya, nggak usah kau bilang-bilang aku masih di bawah kaki orang. Kenapa kalau aku masih di bawah kaki orang? Terus kau yang nggak di bawah kaki orang, kau jadi apa sekarang? Apa yang udah bisa kau banggakan? Hah? Kau bukan di bawah kaki orang kan? Ku dengar-dengar kau artis. Kau mengaku diri kau artis kan? Iya kan? Apa yang udah bisa kau banggakan dari kau? Hah? Kalau kau bilang aku di bawah kaki orang, memang iya aku di bawah kaki orang. Kenapa aku di bawah kaki orang? Aku di bawah kaki salah Saukia. Kenapa? Kenapa? Apa yang kau kurang senang sama aku? Ku tanya sekarang. Sekarang ku tanya sama aku. Kau ya, ku diamin kau dari kemarin ya. Orang pada ngetek-ngetek aku. Ku pikir siapa? Bule mana? Bule mana? Bule mana? Ternyata bukan bule. Ternyata kayak kau bentukan gini mau lawan aku. Kau pikir aku takut? Ujung kuku kau sama aku. Cepat kau atur di mana tempat sekarang. Ya, ya kalau perlu kau bawa Sunan itu. Gila-gila mau apa? Mau sponsorin, mau kasih uang. Ya gaji aku masih cukup. Ya, gaji aku masih cukup, bisa aku beli kau, ya. Gaji aku di salah Sokia masih cukup. Nggak perlu aku mengemis sama orang untuk gaji. Nggak perlu aku mengemis BA. Ya, nggak perlu. Ya, kenapa? Karena ketakutan kawan kau yang si potong itu. Nggak bisa bayar cicilan villanya sama nggak bisa bayar kredit mobilnya. Sayang, di mana uang dipijak, di situ menjil-jil dijunjung. Cocok. Ayolah. Yuk. Ku jabanin lah kali inilah yuk. Biar bergetar yuk. Biar tahu sama siapa yang kau tantangin. Ya, sama siapa yang kau tantangin. Ya, aku soalnya nggak suka bisa besar cakap di sosial media. Tiba-tiba pas datang semua kayak tikus, semua kayak kangkung rebus. Bukan aku banget sayang. Excuse me. Bukan aku banget. Udah siap kau? Udah siap? Aku rombak mukamu sama tangan aku. Kalau udah siap, ayo cepat. Kau tentukan terus di mana. Kau yang tantangin aku, kau harus menentukan di mana tempatnya. Aku tinggal jalan, tinggal datang sayang. Kalau bisa di atas aspal, biar enak seret nanti. Cocok nggak cocok? Makanya aku kayak rasanya aku nggak kenal deh sama orang ini. Dari bentuknya aja kayak kok udah lain, kayak aduh kau siapa gitu. Aku memang bukan siapa-siapa. Kalau aku memang bukan siapa-siapa, ya aku memang membela prinsipku sendiri karena aku masih di bawah kaki orang. Si babu ini, inilah babu yang akan menjadi lawanmu nanti. Kau menantangi babu ini kan? Kita lihat apakah babu ini yang akan bisa nanti merubah bentuk mukamu yang hidungnya nanti lurus, siapa tahu nanti hidungnya jadi segitiga, siapa tahu nanti hidungnya menghadap ke timur, siapa tahu nanti rahang kau menghadap ke barat, kan kita nggak tahu, ya. Ayo cepat, kutunggu. Oke, kau bilang aku nyenggol semua orang. Siapa semua orang yang udah aku senggol? Coba kau jabarin. Semua orang yang udah aku senggol. Hello, siapa yang udah aku senggol semua orang? Apakah semua masyarakat Indonesia ini aku senggol? Iya, semuanya aku senggol. Nggak penting cuy. Kalau nggak ada yang menyangkut dengan aku, bawa nama aku tuh aku nggak penting. Ya nggak penting. Kau siapa aku panggil ini bule? Tapi kau bukan bule, kulihat. Kayak bentukmu aja abstrak gitu, kayak nggak beraturan. Maksudnya apa yang harus kupanggil kau ini siapa? Kalau bule
Enggak ah, kok enggak kayak bule. Udahlah. Cepat kau atur tempat ya. Kujabanin kau. Ya, kujabanin. Cocok kau tantangin aku memang. Lawan yang tepat. Ya, lawan yang tepat kau tantangin aku. Tapi aku nggak pandai boxing. Aku bilang terus ya, banyak peraturan, nggak boleh pukul di sini, nggak boleh pukul di sana. Tarung bebas di atas aspal. Sekali lagi ku bilang, tarung bebas di atas aspal. Tunggu kau. Kutunggu jawaban kau. Jangan sampai nggak kau jawab ya. Kutunggu. Patah kau sama ku buat. Pertarungan kata-kata kembali terjadi di dunia maya. Perseteruan panas antara Panda, sosok yang dikenal sebagai tangan kanan sekaligus asisten pribadi Sheila Saukia, dan Lucinta Luna, sang selebriti sensasional, kembali mencuri perhatian netizen. Drama yang sempat mereda itu kini kembali membara dengan sindiran-sindiran tajam yang dilontarkan secara terbuka di media sosial. Bukan hanya sekadar sindiran biasa, kali ini kedua belah pihak tampaknya mulai saling membongkar aib lama dan menyentil masa lalu yang pernah mereka bagi. Dugaan demi dugaan bermunculan. Ada yang menyebut ini hanya strategi untuk menaikkan nama. Ada pula yang percaya bahwa ini adalah ledakan dari luka lama yang selama ini ditahan. Panda menuding Lucinta sebagai kacang lupa kulit, sementara Lucinta membalas dengan menyebut ada pihak-pihak yang selama ini hanya memanfaatkannya di balik topeng kepedulian. Saling serang ini membuat publik bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya memulai konflik, dan apa alasan sebenarnya hingga mereka kini saling serang di ruang publik. Netizen pun ikut terbakar emosi, ikut menyelami dan menyebarkan setiap potongan informasi yang muncul. Di balik semua ini, ada cerita panjang yang tak semua orang tahu. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita telusuri awal mula konflik, saling sindir panas, dan reaksi netizen yang tak kalah hebohnya. Awal mula konflik ini disebut bermula dari kedekatan masa lalu Lucinta Luna dengan Sheila Saukia, sang majikan Panda. Namun kini, Panda terang-terangan menyebut bahwa Lucinta Luna telah melupakan jasa Sheila, bahkan menganggap Sheila tak lagi penting setelah Lucinta naik daun. Dalam salah satu unggahan story, Panda menulis, "Lebih besar dari, jangan sok lupa siapa yang pernah angkat kamu pas kamu jatuh. Kacang lupa kulit tuh namanya." Meskipun tidak menyebut nama secara langsung, banyak netizen yakin sindiran ini ditujukan pada Lucinta Luna. Lucinta Luna pun tak tinggal diam. Lewat live Instagram, ia menyindir balik dengan mengatakan, "Lebih besar dari, nggak semua orang yang dulu bantu kita itu tulus. Kadang ada yang bantu biar bisa ngatur-ngatur hidup orang." Sindiran ini pun makin memperkuat spekulasi bahwa ada luka lama yang belum sembuh antara dirinya dan lingkungan Sheila Saukia. Warganet tentu saja tak tinggal diam dan langsung membanjiri kolom komentar di berbagai akun gosip. "Panda udah keterlaluan sih, ngapain bawa-bawa masa lalu orang di publik? Lucinta juga jangan nyolot mulu, ngomongnya muter-muter tapi nyindir jelas kok. Sheila Saukia diem aja nih, padahal dua-duanya ini ribut karena dia juga. Fix ini drama belum kelar, besok ada part 3-nya pasti. Setidaknya Fatah jadi bab punya rumah mobil punya villa di Bali, kalau Panda jadi suruhan Mbak Sheila Saukia dapat apa?" @nona_kedero Krangkeng. Sakit hati Luna bela Niki makanya diungkit lah masalah kerja, lucu banget si Kezel. Lah, tanpa lu kasih tahu juga, rakyat Indonesia JG udah tahu Lucinta Luna itu siapa Rian. Jadi brand ambasador kan dia kerja juga, bukan yang dikasih secara gratis. Lagian dia kan mau nyerang Miss Gosip, gak nyerang kelompok sirkus berita terkini. Perseteruan antara Panda dan Lucinta Luna ini bukan sekadar adu sindiran biasa. Di balik semua drama yang tersaji di media sosial, ada jejak panjang hubungan masa lalu yang kini kembali mencuat ke permukaan. Sindiran soal kacang lupa kulit dan tudingan saling memanfaatkan membuat konflik ini semakin rumit. Bukan hanya soal ego, tapi juga soal harga diri dan rasa kecewa yang belum terselesaikan. Di satu sisi, Panda merasa perlu membela Sheila Saukia dan meluruskan versi ceritanya. Di sisi lain, Lucinta Luna tampaknya ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah tak bisa diperlakukan seenaknya oleh siapapun, termasuk orang-orang dari masa lalunya. Netizen pun terbelah, ada yang membela Panda karena loyalitasnya,
Ada pula yang membela Lucinta karena dianggap sedang menghadapi tekanan dari banyak pihak. Perseteruan Panda dan Lucinta Luna ini makin membuktikan bahwa dunia hiburan gak cuma soal prestasi, tapi juga penuh dengan dinamika hubungan personal yang rumit. Menurut kalian, siapa yang sebenarnya paling benar dalam situasi ini? Apakah Panda terlalu ikut campur? Atau Lucinta Luna memang sudah berubah sejak populer? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update paling panas seputar selebriti dan drama viral lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.